وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada pertemuan terakhir di pengkajian kitab Riyadhus Shalihin, kita membahas hadis tentang beramal suatu amalan lillahi ta'ala yang itu semua akan meninggikan derajat dan diganjari atasnya pahala. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad, innaka lan ta'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Sesungguhnya tidaklah engkau beramal dengan suatu amalan yang engkau mencari wajah Allah dengan amal itu, melainkan akan bertambah dengan amalan tersebut derajat dan ketinggian untuk dirimu di sisi Allah. Juga kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahi suatu nafkah yang engkau mencari wajah Allah dengan itu, melainkan engkau akan diberi ganjaran atasnya. Jadi nafkah baik nafkah wajib atau nafkah sunnah, terutama yang wajib pastinya. Maka seseorang menafkahi anak istrinya atau juga orang tuanya, itu yang anak istri yang wajib dan orang tuanya yang kadang-kadang wajib untuk dinafkahi, maka akan diberi ganjaran kalau memang mencari wajah Allah. Ganjaran yang dimaksud di sini ganjaran dunia dan akhirat. Adapun jika menafkahi tanpa niat mencari wajah Allah, bukan karena lillahi ta'ala, murni karena urf atau kebiasaan, maka Allah Ta'ala mengganjarinya di dunia saja. Adapun di akhirat, ya itu tidak ada pahala untuknya. Baik, kita menuju ke hadis ke-7. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam redaksi lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi ada dua versi. Versi yang disebutkan Imam Nawawi di sini maknanya begini: sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke jasad fisik kalian, tidak pula ke suar gambaran kalian, tetapi Allah melihat ke qalbu kalian. Ada versi yang lebih lengkap, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke bentuk-bentuk kalian, penampakan kalian, suar, bentuk gambaran kalian, wala ila amwalikum, dan tidak pula melihat ke harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah Ta'ala melihat ke qalbu kalian dan amalan kalian. Jadi qalbu itu apa-apa yang di hati, Allah lihat itu. Dan amalan zahir, Allah Ta'ala lihat itu. Adapun soal apa yang tampak bukan dari amalan, tapi apa yang tampak dari penampilan atau apa yang tampak dari fisik, maka bukan itu yang Allah Ta'ala lihat.
juga harta. Ya, bukan itu yang Allah lihat. Padahal sejatinya segalanya Allah Ta'ala lihat. Karena Allah Ta'ala maha melihat. Itu pertama. Dan yang kedua, sebenarnya masalah harta, Allah Ta'ala akan melihat. Ini harta dari mana, digunakan untuk apa. Tetap dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan diperhitungkan, dia menandakan zakat apa enggak, sedekah atau enggak. Tetap dilihat. Tapi dilihatnya harta itu bukan karena harta doang. Bukan karena harta. Melainkan apa amalan yang dilakukan dengan harta itu. Itu yang dilihat. Begitu juga dengan fisik, pakaian, penampilan. Allah Ta'ala tidak melihatnya sebagai penampilan belaka, bukan. Tapi kalau memang Allah melihatnya, maka Allah melihatnya amalan apa yang dia lakukan dengan fisik tersebut, dengan jasad itu, ya, atau dengan pakaian itu, penampilan itu. Itu yang Allah Ta'ala lihat. Makanya kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Apa niat dia dengan harta tersebut, apa niat dia dengan fisik tersebut atau penampilan tersebut, dan apa amalan yang dia lakukan dengan harta itu dan juga dengan fisik atau penampilan itu. Maka hadis ini menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini ayat yang sangat agung, ikhwah sekalian. Wahai manusia sekalian, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan rupa laki atau perempuan. Dah itu. Laki dan perempuan. Sama-sama manusia, cuman beda jenis kelamin, gender, laki, perempuan. Tidak ada gender ketiga. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu berupa suku-suku dan bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Ya, sya'ab bangsa, lebih luas lagi. Kabilah suku atau keluarga. Kabilah lebih kecil daripada bangsa. Bangsa lebih global. Di sini dua hal. Satu, khalaqnakum dan ja'alnakum. Khalaqnakum, Allah ciptakan kalian entah laki-laki entah perempuan. Dan ja'alnakum, kami jadikan kalian setelah diciptakan, kami jadikan kalian itu berbangsa yang berbeda, berkabilah yang berbeda. Dalam satu bangsa ada berapa kabilah? Dalam satu bangsa ada berapa suku? Nah, di sini kata Allah lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Baik. Mana yang lebih afdal, laki atau perempuan? Enggak disebut mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal, bangsa ini atau bangsa itu? Enggak disebut mana yang lebih afdal. Secara mutlak enggak ada dari gender yang lebih afdal. Secara mutlak enggak ada kabilah atau suku atau bangsa yang lebih afdal. Makanya kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Itu keafdalan seseorang atau satu bangsa, parameternya di ketakwaan mereka, bukan di zat, gender atau kabilah dan suku, bukan, atau bangsa, bukan. Kalau misalnya ini kan zakari wa unsa, ini berkaitan nanti dengan apa? Karakter dan bagaimana psikologis masing-masing. Laki-laki ada karakter sendiri yang khas laki-lakinya. Perempuan ada karakter sendiri yang khas perempuannya. Yang laki-laki bilang laki-laki lebih afdal daripada perempuan. Secara mutlak kalau bilang kayak gitu itu salah. Mungkin di suatu sisi laki-laki lebih afdal, iya. Di suatu sisi perempuan lebih afdal, iya. Tapi di suatu sisi saja, enggak secara mutlak. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan bangsa, suku juga begitu. Suku juga begitu. Kalau misalnya ada seorang yang memiliki suatu suku apapun di dunia ini, mau dia
bangsa Arab dengan suku ini, bangsa Indonesia dengan suku ini, apapun itu, merasa bahwa suku dia lebih afdal secara mutlak, maka kadzib, dusta. Enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul teliti masing-masing dengan kita misalnya mempelajari sosiologi, ya, mempelajari antropologi, mempelajari sejarah, kita akan dapatkan tidak ada satu bangsa pun yang paling afdol di segala hal atas segala bangsa. Enggak ada. Meskipun Arab ada keunggulan di suatu sisi, tapi tidak secara mutlak untuk semua sisi. Tidak mutlak untuk semua sisi. Makanya kata Allah tetap di sini, ketakwaanlah yang menjadikan value seseorang atau suatu kabilah. Di situ letak keafdolan seseorang. Ya, bukan dari apa? Bukan dari gendernya dia, bukan dari kabilah atau suku dia. Apalagi gender dan kabilah atau bangsa itu bukan pilihan. Seseorang tidak disebut paling afdol secara mutlak untuk sesuatu yang bukan pilihan dia. Ya. Kita terlahir tidak memilih laki atau perempuan. Kita terlahir tidak memilih mau pakai suku apa. Ya, itu sudah Allah kasih gitu aja. Nah, kemudian ketakwaan itu baru pilihan, mau bertakwa atau enggak. Itu pilihan. Itu pilihan, ikhwan. Sesuatu yang bukan pilihan itu tidak bisa menjadi modal keafdolan seseorang. Tapi keafdolan seseorang itu di pilihan dia. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari hamba ini jasmani mereka, dia besar atau kecil, baik atau buruk, sehat atau sakit. Bukan itu yang Allah taala jadikan sebagai dasar untuk diperhitungkan amalnya. Begitu juga dengan penampilan atau surah dia, yaitu bentuk dia, cantik atau tidak, ganteng atau tidak. Ya, itu kata Syekh Utsaimin, kullu hadza laisa bi syai' bi'indallah. Semua ini bukan apa-apa di sisi Allah. Bukan apa-apa di sisi Allah. Antara kulit putih dengan kulit hitam. Misalnya di barat itu ada istilah namanya, udah lama ini sampai sekarang juga masih istilah ini masih hidup, yaitu Black Lives Matter, yaitu orang berkulit hitam itu penting untuk kehidupan gitu. Ini slogan ini terbit sekian belas tahun lalu, terutama di Amerika, itu untuk melawan rasisme. Karena dahulu kerap kali orang-orang berkulit hitam itu diremehkan, dihina, dijelekkan, dianggap sebagai pihak kesekian. Maka kemudian untuk menghindari rasisme itu akhirnya diadakanlah kegiatan-kegiatan dan slogan Black Lives Matter, yaitu orang berkulit legam, orang negro atau Afrika itu penting dalam kehidupan, atau hidupnya itu tetap penting seperti kita semua sama. Ya. Tapi ya kawan, kalau kita lihat orang-orang non-muslim atau orang kufar, kafir, mereka di barat atau di mana pun, ketika mereka menerapkan anti rasisme, mereka bukan melihat itu sebagai ibadah atau apa, melainkan melihat itu sebagai toleransi belaka dan kemanusiaan, humanisme aja, hanya sebagai humanisme. Sedangkan kita ketika menyamaratakan atau menyamakan orang berkulit hitam atau berkulit putih atau coklat itu semua sama, karena menerapkan
agama Allah Azza wa Jalla dengan mindset anti rasisme, dan itu berpahala. Kita tidak meledek orang dari segi fisiknya karena nyari pahala. Kita menganggap bahwasanya keafdalan seseorang bukan dari segi fisiknya melainkan dari segi amalnya, itu karena nyari pahala. Nah, itu bedanya orang muslim yang dia mencari pahala dengan mindset dibandingkan orang-orang yang berusaha toleransi tapi enggak nyari pahala sama sekali melainkan hanya tentang dunia. Ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat punya tetangga lah misalnya, dari suku apapun, memang suku, karakter keluarga itu berpengaruh terhadap ucapan seseorang, terhadap kelakuan seseorang, itu berpengaruh. Tetapi dari suku manapun, mau dipengaruh bagaimanapun, yang dipentingkan bukan dari suku mana dia, tapi dia itu bertakwa apa enggak gitu loh. Dia itu bertakwa atau tidak. Karena bagaimanapun, sebaik apapun seseorang dari latar belakang keluarga apapun atau suku apapun, kalau dia enggak bertakwa, maka kebaikan itu akan hilang ketika dia enggak dapat dunia atau dia disakiti, akan hilang. Ya. Dari kebaikan seseorang, mau dia dari suku apapun, walaupun suku itu dikenal baik untuk hal ini, ya, kalau dia dirugikan dunianya, kalau dia disakiti atau apa, karena enggak bertakwa, maka kebaikan itu tetap akan hilang. Kebaikan itu tetap akan hilang. Sementara kalau dia bertakwa, mau dia dari suku apapun, kebaikannya enggak hilang. Karena dia bertakwa. Karena dia bertakwa. Ya. Setiap suku itu punya bahasa kasar masing-masing. Bahasa umpatan, bahasa jelek, bahasa kotor masing-masing punya, semua suku. Mau di Arab kek, mau di walaupun Sunda kek, atau ada semua. Maka kembali, ya. Atau ada suku yang bahasanya keras, ada, ya. Namun jika dia bertakwa, maka dia tahu gimana caranya untuk berbuat baik dengan bahasa atau dengan perbuatan. Berarti semua kembali ke ketakwaan, bukan kembali ke jasad, penampilan atau nasab. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, "Idza wafaqaka Allahu lit-taqwa fahadha min fadlillahi 'alaika fahmadillaha 'alaih." Jika Allah Ta'ala memberi taufik padamu untuk bertakwa, maka ini termasuk keutamaan Allah atasmu, maka pujilah Allah. Maka jika kita diberi petunjuk dan taufik oleh Allah untuk bertakwa, maka kita dibedakan oleh Allah daripada orang pada umumnya yang mereka melakukan amalan bukan dengan ketakwaan. Bukan karena orang-orang misalnya, bukan karena mencari ridha Allah, sementara kita mencari ridha Allah, maka sebenarnya kita diberikan fadilah yang besar yang tidak untuk orang lain dari Allah. Karena Allah menspesialkan, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Nah, kasih contoh satu hal yang sifatnya internasional, ikhwan. Gejolak yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023 sampai puncak-puncaknya ini beberapa bulan belakangan, dan sampai sekarang juga sebenarnya masih. Anda melihat beberapa bulan lalu itu sampai protes besar-besaran di banyak tempat, di Italia, di Spanyol, di banyak tempat. Banyak orang-orang sedunia ini mereka mengkritik keras negara Israel, mengkritik keras
PBB. Mereka menginginkan adanya bantuan dan pengakuan negara Palestina. Ya, satu sisi kita memuji Allah atas kemanusiaan dan kemanusiawian orang-orang barat. Sampai mereka demo besar-besaran, ribuan orang, banyak. Ya. Mereka terbuka hati nuraninya tentang kemanusiawian, perikemanusiaan. Namun memang kalau ada pribadi sejak awal, apalagi Eropa, ya, gimana munafiknya banyak dari mereka. Untuk jangan kita terpedaya dengan bagaimana orang-orang non-Muslim tersebut mereka membela Gaza atau Palestina. Mereka membela karena kemanusiaan, bukan karena agama, bukan. Karena kemanusiaan, karena nurani aja, karena muak dengan sadisnya perlakuan dari negara Yahudi kepada saudara-saudara kita. Dan juga media-media barat membahas tentang Gaza dan seterusnya, itu pembahasan yang sebenarnya terlambat, baru sekarang lu pada bahas. Dahulu nggak peduli, padahal pembantaian, perseteruan ini berlaku puluhan tahun, bukan baru 2023, udah lama. Ya, memang terjadi sekarang gencatan senjata. Namun setelah euforia seperti itu, 1 bulan belakangan ini, suara mereka hilang. Suara orang-orang barat untuk membela Palestina udah hilang. Negara Inggris yang pada 2 bulanan lalu atau sebulan lalu itu menyatakan akhirnya pengakuan negara Palestina, itu pun negara Inggris, kenapa negara Inggris itu berkenan untuk menyatakan kedaulatan negara Palestina? Ya, karena ingin lepas tangan dari buruknya, sadisnya negara Zionis. Maksud lepas tangan gimana? Gak mau disalahin sama orang-orang. Dahulunya negara Zionis ini, negara Israel maksudnya, negara Yahudi ini, dahulunya eksistensi negara Yahudi ini difasilitasi dan didukung oleh Inggris dulunya. Ya. Maka kalau sekarang Inggris diam aja, pasti negara-negara dunia itu akan melihat Inggris lah sebagai salah satu penyebab mengapa ini terjadi pembantaian oleh negara Israel atau Yahudi, karena Inggris dulu memprovide dan juga menyediakan, memfasilitasi Yahudi untuk punya negara, itu Inggris. Nah sekarang Inggris berlepas tangan terhadap negara Israel ini. Dan negara Israel ini atau negara Yahudi, mereka menyatakan bahwa Inggris ini telah mengkhianati mereka. Jadi maksud Anda di sini adalah jangan terpedaya dengan orang-orang yang berbuat baik hanya karena kemanusiaan saja, bukan karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Betul, itu baik, tapi sementara. Itu baik, tapi mungkin karena emang dia mencuri kesempatan di situ. Itu baik, tapi enggak akan selamanya dia kayak gitu. Gitu loh. Gini, antum punya tetangga yang baik karena dia orang baik aja, bukan karena dia mencari ridha Allah. Maka jangan kita itu mengharap dia akan baik selamanya, enggak bakal. Pada waktu ini dia akan keluar buruknya ketika kepentingannya udah hilang. Ya. Antum kenal seorang pedagang yang dia baik, tapi antum tahu baiknya dia karena untuk menarik minat konsumen lain atau caper dengan konsumen lain supaya dianggap murah, dianggap banyak diskonnya, dianggap ramah. Jadi keramahannya itu murni karena dunia. Maka jangan harapkan antum dapat kebaikan dia ketika di luar tokonya. Karena dia hanya baik pas di tokonya aja, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menyambut antum di toko, orang-orang yang menyambut antum di Indomaret dengan ramah,
selamat datang, selamat berbelanja. Antum nggak bisa mengharapkan kebaikan dia ketika dia di luar pekerjaannya. Karena dia berbuat baik itu, ya karena emang itu SOP toko. Ya. Dari segala kebaikan yang hanya karena kemanusiaan, hanya karena pekerjaan, hanya karena kepentingan, hanya karena berlepas tangan, hanya karena dunia saja, kita nggak bisa mengharapkan sisa lainnya atau lebih dari itu. Nggak bisa diharapin, nggak bisa diharapin. Karena seseorang itu ketika dia baik dengan maksud kepentingan, maka dia hanya baik dengan kepentingannya itu saja. Kalau kepentingannya murni dunia, maka ketika dunia itu tidak dia dapat, dia nggak bakal baik-baik aja. Kalau kepentingannya itu akhirat, maka selama dia belum dapat akhirat, dia akan terus baik insyaallah. Begitu juga dengan kita, ikhwan. Kalau kita berbuat baik, apapun itu perbuatan baiknya, tapi karena mencari ridha Allah, ikhlas, maka kalaupun kita disakiti, ya kita akan berusaha untuk tetap berbuat baik, tetap berusaha berbuat baik, begitu. Itu kalau karena Allah. Ini yang membedakan taufik dari Allah. Dan ini hal yang tidak ringan, hal yang tidak ringan. Maka kalau misalnya Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bertakwa, beramal saleh, berbuat baik karena Allah, maka itu kita harus memuji Allah. Ya, karena ini spesial. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat qalbu kita. Maka dikatakan al-qulub hiya allati 'alaiha al-madar. Qalbulah yang disitulah kisaran penilaian Allah Azza wa Jalla. Kam min insanin zahiru amalihi annahu sahihun wa jayyidun wa salihun, lakin lamma bunya ala kharabin sara kharaba. Betapa banyaknya manusia yang zahir dari amalannya itu sahih, bagus, saleh zahirnya, tapi ketika dibangun di atas kehancuran, maka akan hancur amalan itu. Kelihatannya sahih amalannya, kelihatannya jayyid, bagus, kelihatannya saleh, namun dibangun di atas kehancuran, maka bakal hancur. Ya, seseorang kalau dia saleh karena orang, hancur itu, karena niatannya hancur. Dia saleh karena orang. Jadi hendaknya kita mewasiatkan diri kita, kalau kita soleh, mau benar, bukan karena orang, karena Allah aja udah. Bukan karena orang, bukan karena lingkungan, bukan karena apa yang dianggap di lingkungan, bukan. Karena Allah aja. Ya, supaya nggak putus amalnya, supaya nggak hancur. Sebagian orang atau banyak dari kita beramal saleh di atas kehancuran, yang mana itu dari awal sudah start, udah hancur. Cuman zahirnya aja kelihatan bagus, kuat dan seterusnya, enggak, padahal hancur itu. Dan pada waktunya akan hancur. Dan orang-orang yang dan Allah Ta'ala akan memberikan penilaian pada orang-orang, walaupun mereka enggak tahu persis, tapi mereka juga merasakan ini enggak baik. Enggak baik. Ya. Siapa yang mencari penilaian manusia, siapa yang hanya mencari penilaian manusia agar di mata mereka baik amalnya, agar di mata mereka itu baik, maka manusia belum tentu menganggap baik. Karena kalbu manusia diatur oleh Allah. Allah Maha tahu hati, Allah Maha tahu amalan kita dan niatan kita. Jadi siapa yang bermaksud dengan amalnya agar hanya terlihat baik oleh manusia itu saja, belum tentu manusia melihat baik kepada kita. Tapi siapa yang beramal saleh murni karena memang lillahi ta'ala, agar Allah menilai kita baik, maka bagi Allah itu baik dan Allah akan menjadikan manusia melihatnya baik.
Walaupun kita enggak menzahirkan depan manusia, tapi Allah Ta'ala akan menerbitkan di hati manusia, ini baik, kita baik. Jadi lillahi ta'ala aja, enggak usah karena manusia. Manusia itu gampang nanti Allah Ta'ala setir. Allah Ta'ala akan arahkan hati mereka, mau kita dianggap baik atau enggak, itu udah biar Allah aja atur. Kita enggak bisa ngatur hati manusia, tapi kita bisa beramal saleh dan Allah Ta'ala akan atur hati manusia. Dan salat seseorang karena hatinya mereka, salat seseorang juga bergantung dengan bagaimana hatinya juga. Maka kata Syekh Utsaimin gini, "Fanniyatu hiyal asal." Niat di hati itu asas dari semua amalan. Tajidu rajulaini yusalliyani fi safin wahid. Engkau melihat ada dua orang salat di saf yang sama. Muqtadaini bi imamin wahid. Mengikuti imam yang sama. Yakunu baina salataihima kama bainal masyriq wal maghrib. Tapi dua orang yang lagi salat ini sampingan, padahal kualitas dan kebaikannya itu ibarat timur dan barat, enggak nyatu, beda jauh. Li'annal qalba mukhtalifun, karena hati mereka berdua itu beda satu sama lain. Ahaduhuma qalbun ghafil. Salah satunya itu kalbunya itu lalai, bal rubbama yakunu mura'iyan fi salatih, dan boleh jadi dia riya di salatnya, yaitu yuridu bihad dunya, dia menginginkan dunia dengan salatnya. Satunya sebaliknya, lillahi ta'ala dan akhirat, dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini sampel yang real, bisa terjadi pada setiap orang. Sampingan, padahal deketan, sama-sama amalnya, imamnya sama, waktunya sama, zuhurnya sama, gitu. Tapi ternyata secara maknawi dan gaib Allah Ta'ala Maha tahu bedanya kayak timur dan barat tuh orang sampingan ini. Nah, kiaskan untuk seluruh amalan. Kiaskan untuk seluruh amalan. Selain sholat, mau ngaji kah, mau dakwah kah, dan seterusnya. Bahkan dalam platform dakwah sunnah, bahkan dakwah sunnah misalnya, sunnahnya sama, manhajnya sama, lulusan pesantrennya sama, lulusan kuliahnya sama, yang diajarkan sama persis, yang diajarkan sama persis. Tapi itu kan tampak bagi kita, apa yang tampak ya dua-duanya bagus, dua-duanya sunnah, dua-duanya ya. Tapi bukan tidak mungkin, ternyata bagi Allah keduanya ibarat timur dan barat. Dari segi apa? Dari segi sesuatu yang tidak tampak pada kita, karena kita nggak bisa melihat yang hati orang. Tapi sesuatu yang tidak tampak bagi kita secara zahir nggak tampak, tapi bagi Allah itu tampak semua perbedaannya. Bisa aja yang satu seluruhnya sama, persis sama, bahkan kata orang ini kembar nih dakwahnya nih, sama-sama dakwah. Tapi ternyata Allah Ta'ala Maha mengetahui isi hati manusia. Dan bisa aja antara timur dan barat. Bisa aja di dunia kita ngecap ini dua-duanya Masya Allah ya, misalnya. Tapi di akhirat Allah wa hussila ma fis sudur yauma tublas sarair. Semua hal-hal yang gaib dari hati itu dibongkar oleh Allah, dan Allah Maha tahu. Terketahuilah kemudian ustadz yang A ini riya dari dahulu, dan ustadz yang B insya Allah yang benar-benar memang sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Gitu. Ini bukan berarti seuzonlah kepada ustaz sunnah, bukan begitu juga. Seuzonlah kepada ikhwan sunnah, bukan gitu juga. Tapi pertanyaannya, kita itu belajar buat apa? Ya, kita itu ngikut sunnah buat apa? Gitu itu. Coba tanya. Coba tanya diri kita ya. Kita tuh ngaji itu buat apa? Kita tuh belajar tuh buat apa? Itu aja. Ana bukan merekomendasi sendiri kita, dia. Kita udah ngerasain sebagaimana ana udah isi kajian sejak tahun-tahun sekian itu. Ada orang-orang yang dahulu luar biasa kalimatnya. Ya, di antara ikhwan-ikhwan yang kalimatnya Masya Allah.
yang mempertanyakan kenapa banyak ikhwan kok pada malas ngaji dan seterusnya. Wah, mempertanyakan. Namun endingnya justru dia yang kemudian nggak pernah ngaji lagi, gitu loh. Berhenti total ngaji, walaupun tetap menampakkan sunnah, tapi berhenti total ngaji. Penyebabnya beragam sih orang seperti ini. Padahal dulunya itu paling rajin ngaji, bahkan bisa dikatakan paling dekat sama ustadznya gitu loh. Tapi pada waktunya entah karena sakit hati atau disakitin sama ikhwan lain atau karena masalah dunia atau masalah apa, nggak pernah mau ngaji lagi. Padahal untuk kajian aja, ngesot aja itu gampang bagi dia, saking deketnya gitu loh dengan kajian. Tapi nggak pernah mau lagi. Nggak tahu ini apa masalah keikhlasan atau tidak. Tapi maksudnya di sini adalah manusia itu hatinya mudah berubah, bisa berubah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan perubahan tersebut bukan tanpa sebab. Ya, ini tidak spesifik ke individu manapun, tetapi ini terjadi berkali-kali, berulang kali. Ketika Allah Ta'ala bisa buat kita istiqamah dan terus kita muhasabah agar kita senantiasa ikhlas dan menjauhi riya, itu taufik yang luar biasa dari Allah. Yang mana banyak orang yang gagal atau tidak mau berusaha dalam masalah ini sehingga Allah putuskan urusannya. Dah, dia seperti ditendang dari area kebaikan dan dia menendang dirinya sendiri untuk tidak melakukan itu. Karena apa? Karena ternyata boleh jadi kepentingan dia secara duniawi itu tidak ada pada pengkajian atau dakwah, nggak ada. Ada sebagian dari orang atau lulusan dari kampus-kampus syariah yang sudah non-aktif dakwahnya, bukan karena dinonaktifkan masyarakat, bukan karena dihajar masyarakat, bukan. Karena dia melihat nggak ada benefitnya saya dakwah ini, nggak ada benefitnya. Ya. Bahkan ada pernah dengar seorang ustadz bilang begini, seorang ustadz nih bilang begini, karena mah kalau nggak ada duitnya nggak bakal datang karena ini ustadz lagi. Ada anak lulusan Madinah, alhamdulillah. Ada seorang ustadz, dan ustadz ini di atas anak usianya, maksudnya mungkin berapa, tergolong sekarang lo udah lumayan masyhur di kalangannya. Tapi bilang dan simpelnya, karena kalau nggak ada fulusnya nggak bakal datang. Apa maksud dari itu? Jadi kalau nggak ada fulusnya di undangan, baik undangan kajian, seminar atau apa, nggak ada benefit fulus buat anak, nggak bakal datang. Sampai seterang itu ngomong ke adik anak. Maksudnya setidak malu itu ngomong, bicara seperti itu. Dan ini zaman ketika semua orang membutuhkan uang. Kalau misalnya memang dia berdakwah, misalnya kita berdakwah nih, ya nggak usah itu dong pikirannya dalam dakwahnya. Tapi kalau dia melakukan hal-hal duniawi, pekerjaan duniawi, silahkan. Ya, kayak misalnya jadi driver misalnya, silahkan pasang tarif, silahkan, karena ini nggak masalah bekerja. Tapi kalau emang dia untuk pengen berdakwah, pengen supaya orang lillahi ta'ala, ke tauhid, ke sunnah, nggak usah kayak gini pikirannya. Khawatirnya kalau hari ini dipelihara, suatu saat futur kita, akhirnya kita nggak mau dakwah lagi karena merasa ini mah nggak menghasilkan uang. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau dagang silahkan antum pasang tarif duit berapa, fadl. Karena dagang. Tapi kalau memang kita dakwah, ngajak, nyeru, maka dapat rezeki alhamdulillah, nggak dapat ya nggak apa-apa. Gitu. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah,
man taqarraba ilal khalqi bima yataqarrabu bihi ilallahi ibta'adallahu anhu wa ibta'ada anhu al-khalq. Ajib. Barang siapa mendekatkan diri kepada makhluk dengan amalan yang harusnya dia mendekatkan diri dengannya kepada Allah, maka Allah akan menjauh darinya dan makhluk akan menjauh darinya. Ya, kalimat Masya Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan amalan yang mestinya dengannya dia mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan jauh darinya dan makhluk pun akan menjauh darinya. Jadi Anda bahasakan dengan yang lebih mudah. Barang siapa yang caper dengan makhluk, barang siapa yang caper terhadap makhluk dengan amalan saleh, maka Allah akan menjauh darinya dan makhluk itu juga akan menjauh darinya. Gitu. Jadi Allah jauh darinya, makhluk pun sebenarnya jauh darinya. Dia caper terhadap makhluk memakai instrumen amal ibadah. Jadi dia mendekatkan diri kepada makhluk dengan perbuatan yang seharusnya dia mendekatkan diri pada Allah dengan perbuatan itu, tapi dia gunakan untuk cari makhluk, cari keuntungan dari makhluk. Maka Allah menjauh darinya, makhluk juga menjauh darinya. Tapi kenyataannya mungkin bagi kita, mungkin pertanyaan kita nih, tapi kan banyak tuh orang-orang dai-dai yang memang mereka itu cari duit, cari makhluk, cari keuntungan dari makhluk, cari popularitas manusia, cari elu-eluan manusia. Banyak tuh digandrungi kok sama orang. Di sini kita lihat ada kesepian di tengah keramaian, jemaah. Ada kesepian dan di tengah keramaian. Ada kehambaran di tengah rasa. Gitu. Itu sesuatu. Kesepian di tengah keramaian, kehambaran di tengah segala rasa, itu sesuatu yang lebih menyakitkan sebenarnya, lebih killing, lebih membunuh. Coba antum di tengah keramaian nih, tapi hati antum merasa sepi, itu enggak enak. Dan akan bertanya, kenapa kok saya merasa enggak enak ya? Itu sepi itu rasanya. Ramai nih tapi saya merasa sepi, itu enggak enak. A problem. Ada kehambaran di tengah segala rasa. Ini makanan enak semua nih, spicy semua, bumbunya banyak, Masya Allah. Tapi kita makan hambar saja. Itu orang yang dia caper pada makhluk dan capernya pakai instrumen amal-amal soleh. Itu sebenarnya dijauhi Allah, dijauhi makhluk. Kelihatannya dekat sama Allah dengan amal soleh, padahal enggak, hambar. Kelihatannya digandrungi makhluk, padahal sebenarnya hatinya itu hambar, beneran, enggak hidup, ikhwan. Jadi jangan kira orang-orang yang populer dan di mana-mana manusia mengikutinya itu, jangan kira hidupnya itu enak, tenang, itu jangan kira, beneran. Enggak enak. Enggak enak, hampa, pengen kebebasan, enggak enak hidupnya itu. Dia harus banyak berpura-pura. Jadi hidupnya kayak dipenjara oleh pandangan manusia. Hambar rasanya amal itu. Ya, sebagian orang sampai giginya kering. Giginya kering demi apa? Demi manusia, giginya kering. Maksudnya gigi kering apa? Dia tuh senyum nih, dipaksa senyum demi manusia sampai kering giginya. Gitu. Bedakan antara bibir yang tersenyum dengan gigi yang tersenyum. Gak tulus, hambar. Dan kesendirian
atau kehambaran ini menyiksa jemaah. Coba lihat para pelawak. Banyak pelawak dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang berkasus narkoba. Ajib ya. Padahal dia menghibur banyak orang. Tapi dia mencari fantasi dan sensasi dari cara yang justru aneh seperti itu, narkoba. Ya, nyabu-nyabu, sabu-sabu. Mencari kenikmatan di situ. Loh, kan selama ini dia tuh menghibur orang, bikin orang pada seneng ketawa. Tapi ternyata dirinya sendiri tersiksa. Antum lihat sendiri daftar pelawak-pelawak yang berkasus dari segi obat-obatan terlarang, khamar dan semisalnya. Antum akan lihat justru ke orang-orang yang menghibur banyak orang, dia sendiri nggak bisa menghibur dirinya dan dia tersiksa dengan itu semua. Lihat tuh jemaah sekalian. Begitu juga dengan siapapun yang pakai kendaraan agama untuk mencari opportunity, mencari kesempatan atau dunia dari makhluk, Allah jauh dari dia, Allah enggak membimbing dia, dan sebenarnya makhluk itu menjauh darinya. Kelihatannya aja makhluk itu mendekatinya, tapi sebenarnya hampa, semuanya hampa. Maka ikhwan, dengan pengalaman orang kita dapat pelajaran. Karena suatu ketika anak ketemu dengan seorang ikhwan, dia ngaji ketika itu, terus dibilang sama ikhwan, ini Ustaz ada fulan gitu. Ya, kenapa dia? Dia mantan atau bekas asisten terdekatnya Ustaz fulan, disebut Ustaz besar. Ini ikhwan ini salah satu ring pertama, ring satunya Ustaz fulan, Ustaz besar, populer. Ya pasti kalau anak sebut semua orang tahu, baik yang nyunah atau enggak nyunah semua orang tahu. Dia dulu orang terdekatnya Ustaz fulan, baru resign berapa bulan lalu dari timnya Ustaz fulan. Makanya sudah tahu, udah tahu kenapa dia keluar tuh, udah tahu. Ya, anak paham kok anak paham antum keluar, kata akhirnya sebutin. Dan intinya adalah bahwasanya popularitas itu menyiksa, menipu, memperdaya. Dan orang dan makhluk yang tulus, yang ikhlas dan melihat dengan tauhid dan juga sunnah, sampai pengikutnya atau orang terdekatnya pun bisa melihat ini udah enggak benar nih Ustaz. Ini salah satu Ustaz yang paling top di antara Ustaz top di Indonesia. Anak bilang antum enggak perlu deskripsikan secara detail, tapi anak udah tahu problem yang antum lihat di situ. Dunia yang antum lihat yang buat antum tuh muak dengan itu. Yang antum berharap Ustaz ini tuh sebegitu solehnya, namun karena dia terlalu bergelimang dunia dan dipuja di mana-mana, antum sampai nggak betah kan? Nggak betah. Dia sampai nggak betah. Ngeliatnya nggak betah karena kontras antara isi ceramah dengan hakikat kesehariannya itu kontras. Nggak bisa, nggak betah. Akhirnya dia resign karena nggak betah. Gitu. Seandainya baik antum atau ustadz antum dan tim antum semua tuh ada sisi lillahi ta'ala, dunia akan diberikan oleh Allah Ta'ala dengan baik, walaupun mungkin secukupnya saja, tapi akan langgeng antum sama ustadz ini. Karena antum akan lihat ustadz ini memang lillahi ta'ala khalas, tapi karena antum udah nggak betah, kelihatan apa? Karena dunia mendekatkan diri kepada makhluk dan popularitas, mencari-cari popularitas, tapi dengan kendaraan agama. Jauh dari Allah mungkin. Loh, dari manusia yang jauh gimana? Banyak manusia mengeluhkannya, tapi di media sosial ngajak-ngajak foto dan seterusnya, hambar. Bener hambar wallah. Antum jangan kira ikhwan kalau antum jadi orang terkenal terus sasat foto ya. Bener hambar. Apa arti dari foto coba?
Apa arti dari foto bareng? Nggak ada. Bukan sebuah amalan. Nggak sampai akhirat. Apa arti foto bareng? Gitu. Apa arti dai itu suka foto bareng sama ini? Apa artinya? Nggak ada artinya. Coba. Sampai nggak amal itu sampai akhirat? Nggak ada. Nggak ada. Saat foto bareng foto. Terus coba jadi foto aja. Ada kamera nih. Kita tuh kan jadi harus memaksakan diri buat senyum. Senyum yang nggak ikhlas. Kebanyakan orang kan berpose ketika foto. Ketika kamera, sadar kamera berpose. Orang terkenal, ada kamera yang liatin. Pura-pura untuk apa? Untuk familiar, ramah, pura-pura. Subhanallah. Apa enaknya hidup diatur dengan kamera, hidup diatur dengan hal-hal seperti ini? Hambar. Gak enak. Bukan diatur oleh Allah, tapi diatur oleh publik, pandangan masyarakat, anggapan orang. Kita cari perhatian sama orang dengan amalan yang seharusnya kita mendekatkan diri pada Allah, jauh dari orang, jauh dari Allah. Maka ini yang disebut nanti kesendirian di tengah keramaian, kehambaran di tengah segala rasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat qalbu kita dan amalan kita.